Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi." Mohon yang kami hormati, kami muliakan dan para ahli ulama, Pak Kiai, Nyai, para ustaz, para guru, dan jemaah, kami terpilih yang insya Allah pada malam hari ini semuanya adalah nama berkah berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam hari ini hujan cukup lebat, bahkan lebat sekali ya. Luar biasa jalanan depan masjid kita genangan airnya, ya. Ini baju saya bukan baru tapi kita sebab. Kayak belanya dari asli teles itu, naik motor karena mengejar waktunya khawatir tertinggal, pakai jaket, lupa kalau hujan di jalan. Tapi insya Allah hujan, air hujan yang membasahi tubuh kita, kalau kita yakin itu membuat kita siap, insya Allah akan jadi sehat. Karena sebagian besar dalam yang terjadi pada diri kita, pada tubuh kita itu digerakkan oleh pikiran bawah sadar kita. Kebetulan saya hampir 5 tahun terakhir ini belajar tentang hipnoterapi, jadi itu mempelajari tentang pikiran alam bawah sadar kita. Tapi saya tidak sedang membahas itu pada malam ini, apalagi hujan yang menyebabkan banjir, mudah-mudahan hujan yang membasahi dan menggenangi bumi Allah ini mendatangkan berkah dan manfaat. Bapak Ibu, malam hari ini kita masuki hari yang keberapa atau malam yang keberapa? Benar Pak? Malam ke-8 Pak ya? Malam ke-8. Kalau panjenengan setiap hari membaca Al-Quran atau tilawah Al-Qurannya 1 juz, nah bisa tingkat-tingkat. Berarti malam hari ini masuk juz ke-8 ya. Tetapi yang paling kan biasanya kalau saya gini-gini jamaah ibu. Karena yang menyiapkan takjil setiap sore itu adalah ibu. Yang bingung berbuka puasanya apa itu? Ibu. Bu, puasa apa itu? Apa menunya nanti sore itu? Ya, apapun menunya mudah-mudahan itu membawa kebaikan bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian kami hormati, para ulama itu membagi ada 3 tipologi, ada 3 kelompok orang yang berpuasa. Jadi kita yang dari masjid maupun saudara-saudara kita, orang beriman yang lain, muslim yang lain yang menjalankan ibadahnya di luar sana jutaan sampai miliaran anak konon umat Islam di dunia hari ini jumlahnya 2 miliar, seperempat dari total populasi penduduk dunia. Itu semuanya tetap dikategorikan dalam 3 hal. Tetapi yang mau berpuasa itu maksudnya dulu. Kalau yang nggak berpuasa Islam tapi tidak mau berpuasa, nggak usah dihitung itu ya. Karena Allah saja ya hiraukan, apalagi apa yang kita hitung. Yang pertama Bapak Ibu adalah tipologi orang berpuasa yang menjalaninya itu dengan penuh keikhlasan, diiringan pula dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dengan penuh bergembira. Ini kita mumpung masih 1 minggu di awal ya, masih 3 minggu yang akan kita lalui ke depan. Malam hari ini sebaiknya kita sedikit berputar sabar. Kira-kira itu dari 3 tipologi ini kita masuk kategori yang mana? Jadi ketika Ramadan itu sudah mau datang, sudah diumumkan di mana-mana oleh Muhammadiyah
Hijriah telah diumumkan Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada 1 Maret 2025. Sidang isbat juga sudah mengumumkan di mana-mana spanduk terpampang markasnya iklan di TV semuanya, di media sosial semuanya berbicara Ramadan. Nah, seperti yang dilakukan para Rasulullah oleh Rasulullah dan para sahabat Bapak Ibu, 6 bulan bahkan sebelum Ramadan itu tiba, Rasul dan para sahabat sudah menunjukkan semangatnya, kegembiraannya. 6 bulan lagi Ramadan tiba. Kalau zaman kita orang ini senang banget kira-kira kalau Ramadan itu. Dan juga yang termasuk seperti itu Pak ya, gembira, sukacita. Sampai di bulan Rajab para sahabat terus memperbanyak doanya. Mudah-mudahan disampaikan di bulan Ramadan. Sampai di bulan Sya'ban, sampailah kemudian bila Ramadan itu tampak di petang dari Rasul dan para sahabat berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa itu terdapat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dalam sedikit teks yang berbeda ada akan buat tauhid itu waqafahu Rabbuna wa ta'ala. Jadi melihat hilal saja itu sumringahnya luar biasa Bapak Ibu. Bulan yang istimewa nanti datangnya tamu yang luar biasa itu berat. Umurnya sampai diperkenankan oleh Allah untuk menjamunya, untuk menjalaninya, menghiasinya dengan segala amal-amal saleh selain adanya puasa itu. Nah Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang senang, orang yang gembira menjalankan syiar Ramadan itu lantaran orang-orang yang beriman itu paham tujuan puasa dan hakikat puasa. Dia paham berbagai kemurahan, keberkahan, rahmat Allah, itkum minanamnya Allah, itu surga dibuka lebar-lebar, itu neraka ditutup rapat-rapat, berbagai pahala dilipat gandakan, dikasih bonus lagi ada 1 malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Orang-orang yang gembira, orang-orang yang berpuasa dengan penuh semangat itu lantaran tahu itu semua, yakin itu semua. Bapak Ibu, andaikan saja, ini andaikan saja, ganjaran itu ditampakkan di depan mata kita. Andaikan ditunjukkan di atas muka bumi menghiasi langit bumi ini, Bapak, maka ganjaran orang berpuasa itu dan segala yang telah digaransikan dijadikan oleh Allah dan kami hadiahkan pada orang berpuasa itu tidak akan cukup untuk menanggung. Nah ini kalau orang yang beriman tetap saja dia yakin, walaupun tidak ditampakkan tetap yakin. Samanya kita percaya adanya Allah walaupun kita tidak pernah secara kasar mata melihat Allah. Bahkan sama Kanjeng Nabi kita tidak pernah bertemu, berjumpa, tapi kita beriman. Hari akhir, neraka, surga, semuanya barang boleh. Andaikan saja ditampakkan, Masya Allah. Misalkan seperti saat ini saja, kita habis baru saja melaksanakan kalau bisa berjamaah. Kemudian tadi ada sholat sunnah ba'diyah. Habis itu dilanjut sholat kita atau sholat lain, sholat ringan 2 rakaat, pembuka sholat malam kita. Dilanjutkan tarawih, dilanjutkan witir 1 rakaat terakhir nanti. Masya Allah Ibu, itu kata Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis yang sahih. Jamaah makmum yang mengikuti semua gerakan imam di depan, mulai isya, kemudian sholat sunnah, kemudian sampai tarawih dan witirnya, nggak medot di tengah jalan ya, para kan ya. Itu ganjarannya seperti sholat semalam suntuk. Nah, malam itu kan sebelum malam kami sudah datang waktu maghrib. Ada maghrib itu masuk malam sampai kemudian datang terbit fajar subuh. Itu ganjarannya sebesar itu. Panjang sholat terus-terusan sepanjang malam itu. Baru nanti mari tarawih protokol kemudian witirnya di rumah atau besok pagi tidak termasuk yang disebut. Makanya
sampai selesai. Betul, ikuti sampai. Misalkan kalau suatu pernikahan jadi sedang berpergian kemana kok tarawihnya kebetulan 20 rakaat, itu bisa juga. Karena ganjarannya besar. Ini yang pertama Bapak Ibu, kategori tipologi orang yang beriman berpuasa menjalaninya dengan penuh keimanan. Maksoman Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Sawonge sing nglampahi siap poso kelawan dilandasi dengan keimanan. Dan syarat yang kedua adalah ihtisaban, semata-mata mengharap pahala dari Allah. Ghufirallahu ma taqaddama. Lah orang yang berpuasa dengan penuh semangat, sukacita, gembira, ikhlas tadi itu artinya dari dia akan meraih ampunan yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu, tipologi orang beriman datang puasa itu dengan cara biasa saja. Oke, sedang mau. Oh, orang poso ya alhamdulillah ketemu wajib poso balik. Alhamdulillah. Kita berpuasa. Ya, tetapi tidak menyiapkan satu hal yang khusus apa yang mau dilaksanakan nanti selama bulan puasa. Kalau kata Hidayat guru kita ya, seringkali menyampaikan Ramadan ini harus disiapkan kurikulumnya. Disiapkan. Apa salah satunya mungkin tilawatil Quran, membaca, memahami, mentadabburi Al-Quran. Paling tidak minimal qiraatil Quran. Kalau qiraah itu membaca, tapi kalau tilawah itu ada unsur membacanya, ada unsur membaca terjemahnya, ada unsur memahaminya, ada unsur mentadabburinya, itu tilawah. Tapi kalau sekadar tadarusan, dibaca arafe mawon, ya dipahami artinya, maknanya apa, itu namanya qiraatil Quran. Nah, termasuk masuk kurikulum. Kalau misalkan Al-Quran ada 30 juz, kemudian ada 30 juz, maka target kita harian minimal harus membaca sebanyak satu juz. Jika kemudian benar 30 hari kita dapat mengatakan 30 juz dalam Al-Quran. Apalagi sedekahnya, Ramadan atau lainnya, memperbaiki akhlaknya, termasuk kebiasaan positif yang dilakukan kanjeng Nabi dan para sahabat. Yang kedua bagi sekalian, jadi orang berpuasa tapi dengan menyambutnya dan melaksanakan dengan biasa-biasa saja. Semoga puasa ya karena tiba, karena diwajibkan dalam derek siap. Tetapi tidak ada acara-acara khusus yang telah disiapkan. Tidak ada semangat lebih yang disiapkan. Nah, orang yang berpuasa demikian itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, orang tersebut kebalikan seperti yang pertama tadi. Orang yang berpuasa seperti itu dengan menyambutnya dan melaksanakan biasa-biasa saja, lantaran dia tidak memahami dengan sungguh-sungguh dengan baik tujuan dan hakikat puasa. Tapi alhamdulillah saya belum melok posko. Nah Bapak Ibu sekalian, yang bahagia ini yang ketiga, ada orang dengan iman dipanggil merasa oleh Allah sudah melaksanakan puasa, tapi sayangnya puasa itu dilakukan dengan dasar riya, dengan dasar hanya ingin mendapatkan apresiasi dari sesama makhluk, hanya ingin dapat pujian. Nah orang yang seperti ini kategorinya orang yang dianggap pahala puasanya sia-sia. Sampai dalam sebuah hadis kanjeng Nabi bersabda, "Rubba shaimun laisa lahu min syiyati illa al-jumu wal afish." Berapa banyak kata Nabi umatku itu menjalankan puasa, ya enggak mana, ya enggak mungkin, ya tidak berhubungan suami istri di siang hari atau menahan yang lain-lain, tetapi karena tidak didasari dua hal, imanan, wahtisaban, keimanan dan juga keikhlasan, semata-mata berpengharapan pahala kepada Allah,
la siyamu ila ju'wa, tidak mendapatkan dia dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan naudzubillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa ini penting saya sampaikan di malam hari ini? Mumpung Ramadan masih baru 7 hari, dan malam hari kita memasuki hari yang ke-8. Besok kita berpuasa hari yang ke-8. Mudah-mudahan dengan mengevaluasi kita bisa mengukur, bisa melihat diri kita. Oh iya, ternyata 7 hari kemarin saya puasanya mungkin masih seperti ini. Masih kadang ada terbesit dia ketika saya tadarus ingin dipuji sama teman saya. Ketika saya sholat berjamaah di masjid supaya dilakukan kamu bujuku saya itu sholat benar. Atau sunnah sama perempuannya, atau dia dianggap lebih soleh lagi oleh tetangga. Kita bisa memperbaiki. Mumpung masih ada 3 minggu ke depan, mudah-mudahan Allah menganugerahkan istiqomahan kepada kita, pertolongannya, hidayah kita untuk menjalankan syiar Ramadan ini sebagaimana tipologi orang beriman yang menjalankan puasa yang pertama tadi, yakni penuh semangat karena ada keikhlasan dalam hatinya dan juga penuh kegembiraan lantaran mengetahui hakikat dan tujuan berpuasa. Demikian Bapak Ibu yang dapat kalau lakukan kepada saya guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.